Di acara peluncuran produk baru perusahaan, aku memukul pria idaman istriku hingga tuli. Di hari kedua setelah ditahan, surat gugatan cerai pun sampai ke tanganku. Saat persidangan, si cinta pertama membawa buku nikah yang baru didaftarkan bersama istriku untuk dipamerkan di depanku. Seluruh lingkaran elit ibu kota tahu aku adalah orang posesif seperti anjing gila. Mereka semua menunggu aku keluar penjara untuk membalas cinta pertama itu dan merebut kembali kekasihku. Namun yang tak disangka siapapun, setelah bebas aku justru menghilang tanpa jejak. Hingga suatu hari, di sebuah tempat wisata yang ramai, seseorang memanggil namaku yang dulu. Lin Tianxing. Mau makan sate bakar ya? Pakai pedas atau tidak? Kamu bahkan lupa aku tidak pernah makan pedas. Maaf, setiap hari terlalu banyak pelanggan tetap yang datang. Aku tak bisa mengingat selera semua orang. Lebih baik bertanya agar tidak salah. Udara di seberang seakan membeku. Hanya terdengar desakan para wisatawan di sekitar. Mbak jadi pesan atau tidak? Kalau tidak aku duluan ya. Warung sate viral ini rasanya memang enak. Masih harus antre ambil nomor. Bai Ningbing menatapku cukup lama. Sampai matanya terasa perih. Barulah ia menunduk, dan cepat-cepat memilih beberapa tusuk sate. Tidak pakai pedas. Aku tersenyum sopan. Perlu sekitar 7-10 menit. Silakan pegang nomor antrean dan duduk sebentar ya. Setelah berkata demikian aku menunduk. Fokus memanggang sate. Setiap gerakannya bersih dan cekatan. Bai Ningbing menatap tanganku yang penuh retakan. Merah dan bengkak parah. Tiba-tiba ia merebut sate dari tanganku. Lin Tianxing. Berhentilah bekerja. Aku merebut kembali sate itu. Keningku berkerut dalam. Nona ini, tolong jangan mengganggu pekerjaanku. Masih banyak pelanggan yang menunggu di belakang. Para pelanggan yang mengantre langsung berbicara dengan nada tak ramah. Kamu gila ya, tidak membiarkan penjual bekerja. Apa kamu ingin dia kelaparan? Bai Ningbing seperti mendapat pukulan besar. Ia berteriak keras. Apa yang kalian tahu? Lin Tianxing bekerja di sini benar-benar menyia-nyiakan bakat. Kalian sama sekali tidak tahu cita-citanya dulu. Tatapan para pelanggan mengandung ejekan. Satu persatu tertuju padaku. Aku dulu juga ingin jadi pemimpin dunia. Sekarang tetap saja tiap hari narik ojek online. Benar juga, aku dulu ingin jadi raja saham. Hasilnya malah terlilit pinjaman online. Bai Ningbing memandang mereka seperti orang bodoh. Menatap orang-orang yang berbicara itu. Matanya penuh dengan penghinaan. Tidak ada gunanya bicara dengan kalian. Ia menoleh dan menatapku dengan tatapan penuh harap. Aku tahu kamu tidak melakukannya dengan rela. Kode yang kamu tulis dulu adalah yang terbaik di industri. Asal kamu mau, dalam hitungan menit bisa menghasilkan puluhan miliar. Kenapa harus merendahkan diri di tempat seperti ini? Sebelum aku sempat menjawab, matanya sudah memerah penuh rasa bersalah. Apa ini karena aku? Aku tahu kejadian waktu itu sangat memukulmu. Tapi aku tak menyangka kamu akan terpuruk begitu lama. Sampai jatuh ke kondisi seperti ini. Tatapannya penuh rasa iba. Seolah pekerjaan yang kulakukan sekarang sangat hina. Ekspresiku tetap tenang. Nona, jika tidak ingin makan, aku bisa membatalkan pesanan ini. Tolong jangan mengganggu pekerjaanku. Bai Ningbing terpaku di tempat. Matanya dipenuhi rasa tak percaya. Dan juga kepedihan yang mendalam. Dengan mata memerah ia mencari tempat duduk. Siapa bilang aku tidak makan? Aku mau makan. Aku berbalik dan melanjutkan memanggang sate di tanganku. Bai Ningbing makan sambil meneteskan air mata. Beberapa kali ia menatapku dengan mata memohon. Berharap aku bisa menenangkannya seperti dulu. Namun aku hanya sedikit mengernyit. Mengganti tisu yang ia pakai lalu berkata, Nona jika butuh bantuan, Anda bisa meminta bantuan ke kantor keamanan 500 meter dari sini. Begitu kata-kata itu terucap, Bai Ningbing akhirnya tak tahan dengan sikap dinginku. Ia menutup wajahnya dan berlari pergi. Hingga aku bersiap menutup lapak. Bai Ningbing yang bersembunyi lama tiba-tiba berbicara. Sudah berapa lama kamu melakukan ini? Ia mengeluarkan setumpuk uang dan meletakkannya di depanku. Aku sedang liburan ke sini. Temani aku jalan-jalan 2 jam. Lebih banyak dari hasil jualanmu. Pandangan mataku tertuju pada tumpukan uang tebal itu. Setidaknya ada 3-4 ribu. Boneka yang selalu diinginkan anak perempuanku. Lagi pula sate sudah habis terjual. Kalau ada uang tapi tak diambil bukankah bodoh? Baiklah. Daerah ini aku sangat hafal. Aku tersenyum sambil menerima uang itu.
sama sekali tidak merasa malu. Namun suara Bai Ningbing sedikit bergetar. Dulu kamu sama sekali tidak memandang uang sekecil ini. Dulu ada seorang playboy yang menggodaku, menawarkan 500.000 untuk menemaninya minum. Kamu langsung mengambil anggur mahal bernilai jutaan, dan memecahkannya di kepalanya, bahkan sampai kehilangan proyek bernilai puluhan juta. Ia menatap kaos murahku yang penuh noda minyak. Ekspresinya terlihat sangat rumit. Kulitmu sensitif. Dulu kamu hanya memakai pakaian jahit khusus. Bahkan sepasang kaos kaki saja bisa membeli seluruh lapakmu. Ayo pergi. Jangan bahas ini lagi. Ia benar-benar tidak mengerti. Pria yang dulu begitu bersemangat dan boros, bagaimana bisa berubah sebesar ini? Aku tidak menjawab, hanya tersenyum sambil menunjuk ke arah tebing di kejauhan. Bangunan yang tampak seperti istana surgawi. Istana para dewa di antara lembah. Menatap langit, menatap lembah, menatap dunia. Pemandangan yang dibangun di tebing curam ini adalah ciri khas daerah ini. Aku dengan santai memperkenalkan tempat wisata ini, lalu menoleh dan bertanya, "Kamu pernah ke sini sebelumnya?" Bai Ningbing terus menatapku, lalu menggeleng dengan linglung. "Belum." "Naik ke atas dan lihatlah. Saat hamparan luas itu masuk ke pandanganmu, kamu akan mengerti." Dulu aku juga mengira seumur hidup tak bisa melepaskan Bai Ningbing. Sekarang dipikirkan kembali terasa sangat lucu. Bai Ningbing menatap mataku yang sudah tak menyimpan cinta. Jujur, tenang dan terbuka. Hati terasa nyeri seketika. Di jalan menuju puncak gunung, aku bertindak seperti pemandu yang bertanggung jawab, tanpa henti menceritakan adat dan budaya setempat padanya. Prasasti batu ini peninggalan dinasti Ming. Konon dahulu ada seorang kultivator bertapa di sini. Ia mengukir tulisan ini untuk mengingatkan generasi penerus agar tidak lupa asal-usul. Lumut di atas batu ini adalah jejak perpaduan jamur dan energi spiritual. Itulah sebabnya warnanya seperti ini. Di jalan bertemu kakek pemikul pikulan atau para pedagang. Aku juga menyapa mereka dengan ramah. Lin Tianxing merangkap jadi pemandu lagi ya. Anak muda memang penuh tenaga. Seharian jualan sate masih sanggup mendaki cari uang. Bai Ningbing menatap wajah sampingku yang tirus, lalu bertanya pelan, "Sering jadi pemandu wisata?" Aku menjawab jujur, "Kadang kalau tutup lapak lebih awal aku mengantar wisatawan. Tapi mereka tidak ada yang sedermawan kamu." Saat itu Bai Ningbing akhirnya menyadari bahwa aku benar-benar merasa senang karena uang kecil yang dulu tak pernah kupedulikan. Bukan karena sedang bersikap keras kepala padanya. Ia tiba-tiba menggenggam tanganku dengan nada tulus. "Meski kita sudah bercerai, aku tetap tak ingin melihatmu terpuruk seperti ini. Kamu bukan orang biasa. Meski pernah masuk penjara, kamu pasti bisa bangkit kembali." Ia mengeluarkan ponselnya, dengan cekatan memasukkan nomor rekening bank. Matanya bahkan tidak berkedip, langsung memasukkan nominal transfer 5 juta. Aku hanya diam menatap Bai Ningbing tanpa berkata apapun. Ia mengira aku diam-diam menerima uang itu. Namun saat layar ponsel menampilkan rekening tujuan sudah dibatalkan, dia benar-benar tertegun. "Lin Tianxing, apakah kamu membenciku?" Ia menatapku sambil mengangkat kepala. Matanya dipenuhi air mata. "Kartu ini kamu buat saat kita resmi bersama. Nomornya adalah hari lahirku, ditambah angka keberuntungan. Kamu bilang akan selalu bersamaku. Setiap uang yang dipakai dianggap menabung kebahagiaan untukku. Sekarang kamu tidak ingin aku bahagia lagi." Aku menatap datar ke arah pria di belakangnya. "Kebahagiaanmu sudah datang." Bai Ningbing tertegun sejenak, lalu perlahan menoleh. Chen Ze berdiri diam tidak jauh dari sana, mengulurkan tangannya ke arahnya. "Sayang, aku sudah menunggumu di gunung. Beberapa jam lalu aku sudah mengirimmu pesan. Bilang bertemu di puncak. Tak kusangka kamu naiknya sampai selarut ini. Aku sempat mengira kamu kenapa-kenapa." Bai Ningbing menatapku dengan kaku. Pikirannya terus terngiang kata-kataku tadi. Hanya beberapa kata singkat, namun menusuk seperti jarum. Melihat Bai Ningbing tak bergerak, Chen Ze pun melangkah mendekat, menarik tangannya, dan mendekatkan wajahnya ke telinganya dengan mesra. "Sayang, siapa orang ini? Dibandingkan 3 tahun lalu, aku memang tampak lebih letih. Namun wajahku hampir tak berubah." Namun Chen Ze sengaja berpura-pura tak mengenalku. Bai Ningbing dengan kaku memperkenalkanku padanya. Ini Lin Tianxing." Chen Ze berpura-pura terkejut sambil menutup mulut. "Astaga Lin Tianxing, kenapa kamu jadi sehina ini?" Tatapannya penuh dengan hinaan, terarah pada kausku yang sudah pudar karena sering dicuci. "Adibas. Lin Tianxing, meski kamu tak mampu beli merek besar,
Tak perlu sok keras seperti ini kan. Pakai adibas. Keluar rumah tak malu apa. Setelah bicara barulah dia sadar ucapannya salah. Dengan takut dia bersembunyi sedikit di belakang Bai Ningbing. Aku ceplas-ceplos tak ada niat jahat. Jangan pukul aku lagi ya. Ningbing sampai menghabiskan jutaan untuk memasang implan koklea buatku. Mata Chen Ze penuh provokasi. Namun aku sama sekali tak bereaksi. Dulu Bai Ningbing selalu merasa sifat ceplas-ceplos Chen Ze adalah kelebihan. Namun kini kata-kata itu terdengar sangat menyakitkan. Chen Ze cukup. Chen Ze melirikku dengan tidak senang. Lalu bersikap manja pada Bai Ningbing. Sudah sayang, salahku. Tapi Lin Tianxing sekarang jauh berbeda dari 3 tahun lalu. Aku juga terlalu kaget saja. Chen Ze mengeluarkan sebuah kartu hitam dari sakunya. Tadi aku dengar Ningbing ingin membantumu. Tapi kartu bankmu harusnya sudah dibekukan sejak 3 tahun lalu kan? Ini kartu hitamku. Di dalamnya ada 5 juta. Cukup untuk hidup nyaman seumur hidupmu. Aku mengulurkan tangan ingin mendorong kartu itu kembali. Chen Ze malah menyunggingkan senyum mengejek. Dan melepaskan tangannya. Kartu bank itu jatuh ke tanah berlumpur dengan suara keras. Chen Ze berpura-pura merasa bersalah sambil menatapku. Aduh maaf ya, tanganku terpeleset, jangan salahkan aku. Kamu sendiri yang tidak menangkapnya. Tapi ku dengar warung barbek sering pakai daging zombie dan daging tikus. Menjijikkan sekali. Jika kamu jualan beginian demi uang juga tidak merasa kotor. Benar-benar tahan menderita ya. Beberapa wisatawan di samping, yang memegang sate langsung menunjukkan ekspresi jijik. Dengan bingung melihat makanan di tangan mereka. Seketika tatapanku menjadi tajam ke arah Chen Ze. Bai Ningbing mengira aku akan memukul Chen Ze. Ia segera melindunginya di belakang. Aku membungkuk mengambil kartu bank yang berlumpur. Lalu melemparkannya kembali ke dada Chen Ze. Barbek di kawasan wisata dan semua barang dagangan. Semuanya telah melalui pemeriksaan bahan baku. Kalau ada bukti silakan laporkan kapan saja. Ucapan jujurku membuat para wisatawan jauh lebih tenang. Mereka pun membela dengan adil dan menegur Chen Ze. Sate kambing dan sapi milik bos ini disiapkan segar sejak pagi hari. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Benar bosnya bahkan live memilih daging sapi dan kambing. Cara marinasi juga bersih dan higienis. Tidak mungkin ada daging zombie atau tikus. Chen Ze masih ingin berkata sesuatu. Namun Bai Ningbing sudah menahan dia dengan wajah muram. Chen Ze cukup sampai di sini. Chen Ze pun menutup mulut dengan enggan. Tak berani bicara lagi. Bai Ningbing menatap mataku yang dingin tanpa kehangatan. Jarinya perlahan mengepal. Hari ini akulah yang mengganggumu. Kedepannya tidak akan lagi. Kamu benar-benar sudah banyak berubah. 3 tahun lalu, Bai Ningbing pernah berjanji setelah acara peluncuran produk, akan mengumumkan pernikahan kami di depan media. Namun setelah aku berganti pakaian dan keluar, aku justru melihat Bai Ningbing naik panggung bersama Chen Ze. Dia bukan hanya memuji Chen Ze sebagai talenta komputer. Bahkan saat wartawan menanyakan hubungan mereka, dengan wajah memerah ia menundukkan kepala, membiarkan orang luar salah paham mengira mereka sepasang. Awalnya aku ingin menahan amarah di hatiku, dan menanyakan alasannya setelah acara peluncuran selesai. Namun tepat saat itu, sebuah foto pribadi Bai Ningbing tiba-tiba dikirim ke ponselku. Pria dalam foto itu tak lain adalah Chen Ze di atas panggung. Ia bahkan dengan bangga menatap ke arahku, dan mengangkat sudut bibirnya, seolah aku sudah menjadi pecundang di tangannya. Saat itu aku masih muda dan emosional. Mataku tak bisa menerima sedikit pun penghinaan. Aku langsung menerjang ke atas panggung. Satu pukulan menghantam wajah Chen Ze. Tinju menghantam daging, memukulinya hingga setengah tuli. Bai Ningbing juga teringat adegan saat itu. Dengan rasa takut yang tersisa, ia tersenyum pahit kepadaku. Jika saat itu kamu bisa setenang sekarang, mungkin kita tidak akan sampai sejauh ini. Begitu kata-katanya keluar, wajah Chen Ze seketika pucat pasi. Aku terdiam tanpa menjawab. Diam-diam menghitung waktu di dalam hati. Ia menatapku dengan tatapan rumit, dan akhirnya menghela napas pelan. Ia mengambil kartu hitam dari tangan Chen Ze, mengelapnya dengan hati-hati hingga bersih. Baru kemudian menyerahkannya padaku. Tindakan barusan memang tidak pantas. Aku minta maaf mewakilinya. Ambillah kartu ini. Jika kamu tidak menerimanya aku merasa gelisah. Chen Ze begitu marah hingga matanya memerah. Namun tetap berpura-pura menahan diri dengan lapang dada. Aku menatap Bai Ningbing dengan tenang. Lalu mundur 2 langkah. Menjaga jarak. Sambil berkata begitu. Karena suamimu sudah datang. Aku tidak akan mengganggu lagi.
Uang ini tidak aku perlukan. Aku mengambil beberapa lembar dari uang yang baru saja Bai Ningbing berikan. Awalnya kita sepakat 2 jam. Sekarang masih kurang setengah jam. Aku kembalikan 1/4 biayanya. Aku menyelipkan uang itu ke tangan Bai Ningbing, lalu berbalik hendak pergi. Dia berteriak ke arahku. Lin Tianxing, tidak bisakah kamu sedikit mengalah? 3 tahun lalu, hanya karena Chen Zhe naik ke panggung lebih dulu untuk perkenalan, kamu memukulnya sampai tuli, dan tetap bersikeras tidak mau minta maaf. Sekarang karena sedikit kesombongan di hatimu, kamu kembali menolak bantuanku. Tahukah kamu yang terluka hanya dirimu sendiri? Bukankah dulu kamu bilang ingin membangun karir besar dan menjadi orang sukses? Dengan keadaanmu sekarang, jangankan meraih kesuksesan, menikah dan punya anak pun sulit. Keinginan terakhir ibumu sebelum meninggal adalah kamu segera berkeluarga. Apa kamu sudah melupakannya? Melihat raut wajahku sedikit berubah, Bai Ningbing langsung memanfaatkan momen dan terus menekan sambil berkata, pakailah uang ini untuk hidup yang layak. Apa kamu ingin garis keturunan keluarga Lin terputus di tanganmu? Gunakan uang ini untuk hidup dengan baik. Cari istri, punya anak, anggap saja menuntaskan hubungan kita di masa lalu. Saat dia hendak menyelipkan kartu hitam ke tanganku, seorang gadis kecil dengan rambut dikepang 2, tiba-tiba memelukku. Ayah, kenapa ayah belum pulang juga? Aku dan ibu sangat mengkhawatirkan ayah. Seketika wajahku dipenuhi senyuman. Aku memeluk putriku dan menciumnya berkali-kali. Sebentar lagi ayah akan mengajakmu pulang. Ekspresi Bai Ningbing langsung membeku. Bertanya kepadanya dengan nada tidak percaya. Ini putrimu,